program-program yang Bapak jalankan yang selama Bapak memimpin di sini yang paling unggul apa? UMKM kita itu, UMKM dan koperasi itu merupakan andalan Iya, andalan pemerintah untuk membangun perekonomian. betul. Saya dengar bahwa KUK itu mendapat apresiasi yang luar biasa. Saya dorong teman-teman di bawah saya itu, pokoknya mundur ramah kasemah. Misalkan yang saya sangat luar biasa, saya ingin UMKM itu mempunyai daya saing. Ajakan atau yang disampaikan kepada semua yang sudah pernah menjalin hubungan ke sini mungkin lanjutkan, jangan khawatir, program-program yang baik masih menanti di depan. Nah itu, wah kebanggaan saya karena ini juga diapresiasi oleh Pak Menko Turu Pak Teten. Iya. Hidup saya itu penuh kemudahan, Hmm. diberi bantuan oleh berbagai kalangan gitu ya. Yang saya juga heran kenapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Jabar Sampurasun. Ketemu lagi di Ubar BT, usaha Jabar bareng P3W, podcastnya Diskup Jawa Barat bareng sama saya Edi Brokoli. Dan di episode kali ini episode yang sangat istimewa. Ulah bareng RTW, mendingan nonton podcast ini ya, bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan jangan lupa juga ini bisa didengarkan di Spotify ya. Dan sekali lagi, ini narasumber kita luar biasa. Saya sampai gugup ini. Setelah berapa episode? Setelah 26 episode beliau bisa hadir di sini. Sebetulnya kami sudah meminta beliau tapi sibuk sekali ya. Maklum karena sebentar lagi saya sebutkan siapa beliau ini. Beliau adalah Bapak Insinyur Rahmat Taufik Garsadi MSI, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Selamat datang Wilujeng Suping Pak Kadis. Hatur nuhun waktosna sudah hadir di Ubar BT, podcastnya Diskup Jawa Barat. Yang alhamdulillah ini sudah episode ke-26 ya. Ke-26 setelah 25 episode. Artinya 20 minggu ke-26 podcast ini berjalan Pak Kadis. Alhamdulillah. Mudah-mudahan obrolannya berjalan menarik. Insya Allah akan menarik. Karena kenapa? Yang paling pertama Wargi Jabar, beliau inilah yang mencetuskan dan menggulirkan wacana kenapa harus ada podcast Ubar BT ini. Pak Kadis yang meng-ACC. Jadi pertanyaannya ke situ dulu Pak Kadis, izin punten. Kan program Diskup Jabar teh untuk usaha kecil dan koperasi sudah segitu banyak ya. Ya. Ada inkubator, ada kemudian pelatihan dan sebagainya, pendampingan, hukum dan sebagainya. Masih perlu ada podcast. Kenapa Bapak meng-ACC? Terus hostnya kieu bentuk lagi nggak ada formil-formilnya nih. Gimana nih ceritanya Pak Kadis? Ya, kita kan melihat bahwa Jawa Barat itu besar sekali, Sangat besar. sangat besar. Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Sekarang sudah lebih dari 50 juta. Bayangkan. Kita harus dirasakan kan sebagai mandatori pemerintah daerah untuk bisa memberikan layanan untuk Jawa Barat. Betul. Kan tangan kita terbatas, anggaran kita terbatas, sementara tuntutan masyarakat luar biasa. Seringkali apa sih Diskup? Saya nggak pernah dilatih, saya nggak pernah dapat apa sih? Itulah. Jadi untuk menjangkau. Jadi banyak kegiatan-kegiatan kita selain yang rutin itu kita membuat yang bisa menjangkau masa lebih banyak. Salah satunya dengan podcast, kemudian juga ada aplikasi yang bisa dibuka oleh masyarakat, ada IG dan sebagainya. Ya. Itu ingin kita bahwa masyarakat itu bisa merasakan. Betul.
karena memang podcast ini dan Spotify-nya bisa didengarkan di belahan dunia manapun. Nah, Begitu once it goes on air dalam bentuk yang menggunakan akses internet, tidak harus fisik datang ke kantor dinas, kita Iya. bisa akses dari manapun ya. Dan Itu yang tujuan. paling membahagiakan saya, Kang Edi, sebagai yang sangat populer gitu, kita kok mau gitu ya. Alhamdulillah nggak susah prosesnya juga waktu itu teh, karena saya warga Jabar juga, KTP-nya Bandung, provinsinya Jawa Barat. Saya senang juga, saya pelaku UMKM juga Pak, kebetulan. Aduh cacan duginya ke Pak Kadisnya, kue abinya. Oke, saya segera dikintun ke ayah. Saya juga ada usaha rumahan juga masih. Oh, alhamdulillah. Kue kering Pak Kadis nanti disampaikan, kue Om Kibo namanya teh. Jadi saya pelaku juga, kemudian tidak ada alasan untuk menyatakan tidak karena itu tadi kebermanfaatannya insya Allah besar. Saya ketemu banyak orang dengan berbagai latar belakang. Yang paling utama mereka bukan orang-orang teori yang datang ke sini. Pak Adi juga Ya. mungkin sudah mengetahui yang hadir di sini teh praktisi semuanya, baik dari koperasi, usaha kecil, bahkan hukum, pendampingan hukum pun lawyer-lawyer yang ternama yang ada di sini. Betul sekali. Jadi dengan adanya podcast dan bisa Spotify ini, daya jangkau apa yang program-program di Distrik ini bisa lebih luas diterima oleh masyarakat khususnya Jawa Barat ya. Yang non Jawa Barat juga bisa. Nah, gitu teh hanya Iya. kalau sudah di internet Bapak mau di Jepang, mau di India juga orang bisa nonton, orang bisa dengar Spotify-nya. Jadi saya didekati untuk itu, Pak Kadis oke ini bagus ini. Alhamdulillah Pak Kadis sekarang sudah episode ke-26. Luar biasa dengan yang datang dengan ada yang koperasi syariah, koperasi di Kopontren, ada koperasi simpan pinjam, ada kuliner, ada fashion, ada kerajinan, eh, yang mungkin mudah-mudahan Pak Kadis ini bisa lanjut terus, nggak berhenti di episode ke-30 nih. Wah, Mudah-mudahan nih harusnya lanjut terus nih. lanjut. Ubar BT ini. Oh ya, Iya. saya dukung dan saya mungkin ke teman-teman di dinas tetap mendukung ini. Pokoknya sahabat mungkin lah. Amin, 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 amin. Nah, kalau bicara program selama Bapak di sini selain yang boleh dibilang terobosan dan ini mah cenah katanya kata kru Bapak, kru saya, kru kita, kru Ubar BT, dinas-dinas lain lumayan ini pada saririkeun dalam arti bagus ya. Hebat nih Diskuk nih punya podcast. Hostnya Edi Brokoli. Hostnya Edi Brokoli, studionya bagus gini-gini. Eh, gitu katanya dinas yang lain. Alhamdulillah. Ada yang sampai nggak kepala dinas yang lain kan? Bapak ketemu sama kadis-kadis yang lain, mungkin ada nggak yang memang menyatakan itu atau Iya, gimana? hampir semuanya gitu. Begitu. Itu tuh jadi bukan mereka lip service ke saya doang, bukan ya? Iya. Awalnya memang saya lihat, saya diundang oleh teman-teman kadis yang lain untuk jadi narasumber gitu. Biasa-biasa aja gitu. Nggak bikin masyarakat ingin tertarik gitu ya. Saya lihat followernya sedikit, terus alat-alat pun juga biasa. Kadang-kadang juga yang gurunya itu dari pihak ketiga, Hmm, hmm. ada juga yang sendiri. Nah, di sini alhamdulillah saya punya teman-teman anak-anak muda yang keren gitu ya, yang mau belajar. Karena kalau dari dalam itu pasti chemistry-nya terbangun gitu. Alhamdulillah itu yang saya rasakan selama 25 episode ke belakang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi memang patut kita banggakan Pak Kadis, ini berkat Pak Kadis juga. Jadi ini yang di dalam ruangan ini juga membaik terus dari episode pertama sampai episode ke-25 ini. Jadi ini saya mau mengkonfirmasi aja yang katanya dinas lain sirik dalam arti baik ya, karena pasti memacu mereka juga ingin punya podcast yang bagus, yang Iya.
Ini alat-alatnya keren loh. Keren loh, ini keren banget. Kalau alatnya nggak keren, outputnya nggak akan sebagus itu juga Pak Kadis. Jadi ini salah satu dari program-program Pak Kadis selama memimpin di sini di Diskup Jabar yang paling terbaru lah mungkin podcast ini. Nah, kalau bicara ke belakang sedikit, program-program yang Bapak jalankan yang selama Bapak memimpin di sini yang paling unggul apa aja Pak yang Bapak rasa dampaknya luar cukup membanggakan lah untuk warga warga Jabar. Ah, boleh cerita nggak? Boleh Pak, bebas di sini mah. Ini yang punya podcastnya. Kayak takutnya nggak menarik buat teman-teman dan juga Semua yang keluar dari Bapak mah insya Allah menarik. Ceritakan Pak, saya juga mau dengar. saya itu masuk ke dinas koperasi dan usaha kecil itu baru baru 1 tahun 3 bulan gitu ya. Dan umur saya sebetulnya memasuki usia pensiun. Hmm. Saya itu kesel lagi Pak Gubernur mau pensiun kok dipindahin ke yang baru lagi kan Iya, harus iya. dari nol lagi. Dan saya dengar bahwa KUK itu mendapat apresiasi yang luar biasa dari Pak Gubernur yang lama itu Pak Ridwan Kamil gitu ya. Saya itu sudah aja menjalankan yang ada sambil menghabiskan masa pensiun saya. Tapi berjalan waktu saya berinteraksi dengan tamu-tamu yang datang segala macam dengan koperasi dengan orang lain, mereka bilang Pak Kadis katanya kalau dinas KUPA tidak memberi bantuan, tidak mengajak pameran keluar kota, keluar negeri, atau tidak memberikan apa keterangan segala macam, saya nggak akan ke sini, mau didangin, mau diambukan. Waduh, kata saya. Nyaris gitu aja. Iya, Iya. saya baru berpikir, padahal kan UMKM kita itu, UMKM dan koperasi itu merupakan andalan Iya. pemerintah untuk membangun perekonomian. Betul. Karena saya punya data 96% pekerja di kita itu baik di Indonesia maupun di Jawa Barat itu bekerja di UMKM dan koperasi. Berapa persen Pak? 96 96. Yang 4%-nya baru di perusahaan besar, hanya 4%. hanya 4%. Dan setiap kali ada masalah di perusahaan gitu, ada PHK, ada pengurangan pekerja ataupun Ya, tidak betah, penampungan dan apalah. pasti solusinya ingin jadi UMKM. Betul. Demikian juga koperasi. Kalau orang butuh duit, orang punya produksi yang sangat kecil, pasti koperasi. Jadi sebetulnya koperasi itu istilah kita tanggelan gitu. Andalan banget. Kan Sokoguru cenah Sokoguru. kata siapa ya Pak? Saya lupa. Ada Tokohnya. Bung Karno ya. Bung Hatta. Bung Hatta. Di UMKM. Jadi UMKM itu mati 1 tumbuh 1000. Itu terjadi betul ya. 96% loh. Dan saya ke teman-teman, sok tuh UMKM itu singkatannya apa? Usaha mana kumamane. Mana kita peran kita, walaupun pemerintah, Pak Presiden menginstruksikan seluruh kementerian, seluruh BUMN, BUMD dinas untuk meningkatkan atau memfasilitasi UMKM. Tapi saya lihat karena ini program di luar dinas UMKM, maka pasti ingin berhasil kan? Betul. Maka yang dibinanya itu yang pasti punya potensi berhasil. Betul. Ada kurasi lah ya. Ada kurasi. Nah, yang sebagian besar lagi gimana? Itulah tugas dinas UMKM, baik yang di provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi saya sering ke teman-teman di kantor maupun di kabupaten, saya itu gubernur UMKM. Gubernur UMKM bukan kepala dinas ini. Ya kan? Karena ngurus Jawa Barat terus UMKM yang sedemikian banyak. Bukan. Jadi yang tadi yang membina UMKM itu ada dinas Indah. Oke, ini gubernurnya. Ada BI, Iya, Pertamina, semua. Itu saya bersyukur. Justru kan indikator keberhasilannya KPI-nya kan jadi
betul. Kalau UMKM naik kelas, UMKM meningkat omsetnya, Hmm, meningkat pendapatannya, meningkat penyerapan tenaga kerjanya, kan ukurannya keberhasilan dinas kita. betul. Makanya kata saya, udah, kita kolaborasi aja. Nah, oke. Itulah saya menyusun berbagai program yang melengkapi yang tidak dilakukan oleh dinas-dinas lain. Hmm, Salah satunya saya harus membangun big data. oke. Penting sekali ini di masa sekarang big data. Jadi saya kolaborasi dengan semua, silakan untuk memanfaatkan data kita. Kemudian juga kita kolaborasi dengan berbagai asosiasi data, misalkan dengan data notaris, Ya, dengan data advokat, advokat ya, dan sebagainya. betul, Karena ya tadi tangan saya seperti itu. betul. Jadi saya membuat eh, layanan ya, Ya, ya. layanan baik melalui aplikasi maupun layanan publik. Hmm, Layanan publik di kantor kita siapapun boleh menggunakan. hmm, hmm, hmm. Misalkan bank ada suatu kegiatan, bisa menggunakan di kita. Kan kalau mengundang masyarakat di bank, ini mau promosi. Hmm, hmm. Tapi kalau mengundangnya di dinas Dinas. KUK, lain kan? Lain cerita. Ya. Lain cerita. Termasuk juga misalkan kemarin ada penyuluhan tentang perpajakan, segala Hmm, macam. hmm. Kan fine. Nah itu saya dorong teman-teman eh, di bawah saya itu, pokoknya kudu ramah kasemah gitu. Ramah Kasema. Itu buktinya, tonton aja episode-episode sebelumnya. Semua narasumber yang di sini ketika ditanya peran Diskuk apa segala macam, aduh, kami sangat bersyukur datang ke sini dapat ini dapat itu di Bekalan nih katanya gitu kan. Itu mah buktinya ada Pak, makanya di episode-episode sebelumnya. Jadi ramah kasema tos langkung ti ramah deui pada ongkos wiyo oke pasti ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan saya, Pak Kadis, yang paling Bapak apa namanya banggakan, alhamdulillah bukan kerja Bapak sendiri, tentunya dengan Ya, semua yang ada di Nides ini yang dalam kurun waktu yang tidak panjang, 1 tahun berapa bulan, 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan yang alhamdulillah progresnya kelihatan besar. Program yang mana, Pak Kadis? Ya walaupun saya kan umur kerja saya cuma sedikit, saya tidak sabaran. Jadi sering kali saya kesel gitu, kepala PTD segala macam. Harus saya bisa. Aduh, Memang merubah tuh susah sekali. Dari zona nyaman yang biasa. Tahun kemarin juga begini. diajak lompat, Diajak, ujung-ujung bukan diajak lupa, diajak berubah. diajak berubah. Diajak berubah sesuai dengan tuntunan zaman. Hmm. Misalkan yang saya sangat luar biasa, saya ingin UMKM itu mempunyai daya saing. Ya, ya. Koperasi itu punya daya saing. Saya ingin mereka mempunyai jejaring kolaborasi dalam satu ikatan ekosistem yang selama ini, mohon maaf ya, masyarakat kita itu jarang menghargai komitmen. Setuju. Masih levelnya masih kurang baik lah. Caranya Mhm. terikat di dalam ekosistem yang saling membantu untuk maju. Hmm. Alhamdulillah, orang PTD di sini, P3W bersama tim ahlinya bisa membuat kurikulum tentang pengembangan ekosistem. Ya, Ini baru di Indonesia. jejaring itu tadi yang berekosistem Iya. yang baik. Bisa diukur Hmm. tingkat keeratannya segala macam. Hmm. Ini sedang dilakukan dengan kemarin melatih misalkan 500 pesantren. Hmm. Kan selama ini jarang sekali pesantren kerjasama ya. Ya, betul, betul, betul. Jadi dilatih dulu profesional gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Dia didorong untuk membuat perusahaan perorangan, membuat koperasi. Setelah itu didorong untuk menjadi ekosistem. Demikian juga dengan UMKM. Hmm. Nah itu kebanggaan saya karena ini juga diapresiasi oleh Pak Menko dulu Pak Teten. Ya, ya. Dapat penghargaan nih? Enggak. Enggak. Saya diskusi lama dengan di ruangan beliau. Jadi disuruh
jarang-jarang kan Pak Menteri itu diskusi lama gitu. Iya, intens gitu ya di Intens sini. dan dikembangkan di Kemenko. Hmm. Itu yang luar biasa, mudah-mudahan ini diteruskan lah. Kemudian yang kedua, program kita itu selama ini kan koperasi itu dianggap ecek-ecek gitu ya. Ecek-ecek dan agak kuno, Mak. Dan Saya kuno. beberapa narasumber saya bilang begitu, tapi semua bisa menangkis itu. Nah, gimana caranya koperasi itu gaungnya bisa lebih hebat dan bisa untuk anak-anak Gen Z ya. Iya betul. Nah itu program kita. Nah, saya mau bangun kesisteman. Sistemannya itu dari mulai di dalam lah. Ya. Dari mulai pengawasan, kelembagaan, pemberdayaan. Nah, alhamdulillah nanti baik koperasi maupun UMKM kita akan launching manual book Manual book untuk koperasi dan koperasi dan UMKM. Ya, Itu ya. kesisteman kita bangun. Jadi misalkan saya dorong untuk membuat itu, coba Anda membangun rasa empati kalau Anda mau jadi UMKM. Kan bingung. Ya. Apa dulu yang harus dilakukan? Betul. Mau perizinan bagaimana dokumennya? Ya. Nah, di manual book itu lengkap. Dari niat sampai bisa besar. Nah, itu. Ya. Nah, ini program baru nih berarti nih? Ya, sebetulnya program kuno gitulah. Cuman kadang-kadang kan kita bikin buku gitu, tapi bikin leaflet, tapi tidak komprehensif. Ya. Nah, sekarang anak-anak muda kita kan tinggal buka di barcode, keluar kayak gitu. Ya, e-book ya bentuknya, e-book digital ya. Jadi tapi belum di-launching. Akan di-launching. Ini mungkin nanti tanggal 30. Oke, tanggal 30 kebetulan ada Delta Fest. Nah, kebetulan ini sekalian saya ingatkan juga buat wargi Jabar, datang di Kiara Arta Park 30 November dan 1 Desember, 2 hari Pak Kadis dan saya akan ada di sana di Delta Fest dan akan di-launching ya manual book untuk Diskuk, untuk usaha kecil dan koperasi. Dua buku ya. Dua buku ya. Nah, dengar nih wargi Jabar, Pak Kadis ini katanya dipanggil ke Senayan. Mau dipanggil ke Senayan nonton Indonesia lawan Bahrain. Jadi kata yang membisikkan ini memang episode ini sekaligus juga ini perpisahan juga dengan Pak Kadis karena Pak Kadis setelah ini ada lanjut lagi kemana nanti kita mungkin di podcast yang lain kita bahas. Jadi sekalian perpisahan juga nanti kita bahas di segmen berikutnya. Mau menitipkan apa aja nih untuk Diskuk di masa datang setelah Bapak meninggalkan Dinas Koperasi Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, tetap di Ubar BT. Jangan kemana-mana. Masih di Ubar BT, podcastnya Diskuk Jawa Barat. Masih sama saya di Brokoli dan dengan narasumber yang sangat istimewa, Bapak Insinyur Rahmat Taufik Garsadi MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Tadi di sebelumnya saya bahas tadi, memang betul ya berarti A1 ya Bapak, ini perpisahan ini, dan ini saya bersyukur sekali saya di sini. Bapak bilang, nah kayak di dada kanan, saya senang. Kalau senang ada bisa dihalangan. Kalau sudah senang, saya tadi ajarkan juga kalau bisa membagikan sesuatu yang bermanfaat, tong ningali artosna, tong ningali ieu. Aduh, saya senang ketemu orang banyak. Saya Pak Kadis izin WhatsApp grup di handphone saya lebih dari 130 WhatsApp grup. Saya tidak pernah leave grup kecuali kalau grupnya memang bubar, karena network buat saya penting sekali, penting banget. Oke, pas saya waktu dagang kue di blast ke grup. Ini sekarang saya ada di sini bukan dadakan apa, saya bersyukur saya ketemu banyak
ketemu Bapak di sini, ketemu Kepala UPTD P3W, kemudian ketemu banyak pelaku UMKM yang saya bisa banyak belajar dengan mereka. Ini legacy yang saya mah merasakan betul manfaatnya ya dengan podcast ini. Tapi Bapak juga meninggalkan legacy yang luar biasa di Diskup Jabar dalam hanya waktu satu satu tahun 3 bulan. Nah mungkin ada yang mau disampaikan nggak untuk Diskup Jabar ke depan yang perlu terus digiatkan atau ditingkatkan, dipertahankan apa nih Pak kira-kira? Ya, saya rasa saya masih banyak lihat kekurangan di Diskup ini ya. Yang pertama kaitan dengan big data dan aplikasi. Seharusnya kan aplikasi itu bisa membantu kemudahan baik bagi UMKM, koperasi maupun seluruh stakeholder. Tidak hanya kaitan dengan informasi, Ya. tapi juga bisa saling mengisi gitu. Karena selama ini aplikasi itu hanya layanan satu pihak. Betul. Nah, kita inginkan justru aplikasi ini bisa menjadikan jejaring gitu ya. Ya. Saya lihat misalkan teman-teman kalau membuat katalog itu hanya dalam bentuk buku. Ya. Saja baru dak zaman ini dibaca dipakai. Duka terasa saya nggak forward dari buku. Nah, kita ingin nanti UMKM itu bisa pasang di situ informasi Ya. segala macam produknya. Demikian juga koperasi. Karena saya sering juga pengalaman gitu ya. Kalau saya mau belajar di marketplace, pasti saya mencari pembanding dulu. Oke, supaya tahu kelemahan kelebihannya apa ya. Betul tidak? Nah, kalau di aplikasi kita ada data informasi tentang UMKM itu yang sudah dikurasi, kan itu bisa membantu pemasaran. Sekaligus juga antar UMKM, koperasi bisa saling terhubung. Terus pasti berkomunikasi dan seterusnya. Kolaborasi. Karena selama ini UMKM kita tuh kasihan. Mereka tidak terbangun supply chain yang efisien. Ini yang masih jadi PR ya Pak ya? Masih PR. Misalkan ada UMKM yang pengolahan keripik aja yang mudah. Iya, oke. Pernah ada keripik salap dibahas di sini. Salapnya dari mana? Dari pasar. Jumlah maupun kualitasnya di pasar kan nggak tetap. Ya, fluktuatif. Demikian juga pasarnya nggak jelas juga. Nah, kalau aplikasi kita ini bisa terhubung, saya sudah membangun sih namanya teras singa kota. Jadi teras singa kota. Itu sih pengembangan. Ceritanya begini, di dinas KUK itu ada namanya singa kota aplikasi untuk lingkup. Nah, awalnya hanya untuk sistem pengawasan operasi. Saya pikir itu nggak terlalu manfaat bagi masyarakat. Coba kembangkan, tidak hanya untuk pengawasan koperasi, tapi juga untuk pengembangan koperasi dan masyarakat dan bisa dibuka gitu ya. Alhamdulillah teman-teman sudah membuat. Jadi pengembangannya teras singa kota. Di dalam teras singa kota itu ada LMS gitu ya, Learning Management System. Itu jadi masyarakat mau mencari keilmuan ataupun apapun tentang UMKM dan koperasi bisa buka di situ. Jadi bisa belajar sendirilah. Kemudian juga ada tentang koperasi, tentang UMKM. Nah itu mudah-mudahan bisa terus dikembangkan lah. Harus dong. Nah yang kedua, saya membuka layanan publik. Ya masih standar di layanan publik dan lebih banyak dibantu oleh stakeholder kita ya. Misalkan untuk konsultasi terkait dengan hukum, advokat, haki, segala macam. Nah ke depan, alhamdulillah
tahun ini semuanya sudah disiapkan. Jadi tidak hanya podcast saja. Ya. Di sana nanti ada alat-alat untuk belajar live TikTok. Aha. Pokoknya keren lah. Ya, ya. Sudah disiapkan nih. Sudah disiapkan. Berarti tinggal dijalankan aja Ya, oleh nah, saya yang dorong berikutnya. anak-anak muda. Sama seperti di sini, Ya. jangan sama pihak ketiga, harus orang dalam. Hmm. Jadi nanti ada UMKM mau belajar bikin Canva itu, udah di situ aja. Ya, ya. Saya dorong, ngapain datang-datang saya S2 informatika, cuma ngurus administrasi, Lebar tuh. lebaran tuh udah bayar mahal-mahal. Over qualified dia Iya. orangnya. Saya dorong. Dari sini, Ya. keren-keren kan? Nah, itu kira-kira. Jadi nanti ruang publik kita itu memang untuk siapa? Untuk kita, buat masyarakat dan sebagainya. Jadi yang lebih kalau boleh saya highlight adalah aksesibilitasnya mungkin ya, Iya. akan harus digenjot ke depan supaya lebih Iya. mudah dijangkau lagi. Iya. Jadi bisa, kalau tidak punya waktu bisa beraplikasi. Betul. Kalau lebih intens Ke sini gitu. Jadi si UMKM itu tidak lagi usaha maneh kuma maneh. Iya. Dengan podcast ini pun banyak yang mulai terbuka. Oh iya ya, ini bisa diakses di sini, ini bisa diakses di sini. Datang ke sini tuh ternyata emang tidak sulit, apa segala macam. Semua dibantu, mau bikin koperasi dibantu, itu juga tersampaikan juga di sini. Nah nanti dengan yang Bapak bilang tadi big data ini ya, memang semua sekarang di 2024 ini semuanya kita bicara big data. Big data ini nanti yang harapan Bapak bisa dilanjutkan, pondasinya sudah disiapkan, tinggal digorongkan gitu ya Pak ya. Iya betul. Kan sekarang teman-teman, saya juga surprise ya, orang kampung Baurisem betul. Ternyata sudah bisa jualan di marketplace. Betul. Ada yang berhasil, yang tidak. Nah saya ke teman-teman bantulah dari data. Kenapa dia nggak berhasil? Siapa yang mau buka? Iya. Itu tugas kita. Betul. Jadi nanti kalau memberikan konsultasi itu didasarkan data. Betul. Termasuk market intelligence segala macam. Betul. Bapak dari tadi Bapak bilangnya bahasanya membantu. Apa Pak yang buat diri Bapak sendiri dari membantu ini teh ada menimbulkan, memberikan dampak apa buat Bapak pribadi? Seorang Bapak Taufik G, kalau di Instagram. ini aku di Instagram ini. Untuk seorang Pak Kadis. Tadi bahasanya kan membantu. Buat ini mah pribadi, pertanyaannya personal Pak. Apa ya? Jadi saya tuh seringkali heran juga. Jadi hidup saya itu selalu dipermudah. Alhamdulillah. Aneh. Saya dulu nggak cita-cita jadi kepala dinas. Tapi setiap saat itu dilewati dengan mudah. Gitu. Jadi banyak yang membantu, segala macam. Apa warna sedih? Terharu nih Bapak. Terharu, ya. Saya berhasil membuat Pak Kadis berkaca-kaca di podcast ini. Terus Pak. Nah itu jadi hidup saya itu penuh kemudahan. Diberi bantuan oleh berbagai kalangan gitu ya. Yang saya juga heran kenapa. Saya dari mulai staff gitu ya. Baik yang membantu itu baik di Pemprov maupun di pusat. Mudah sekali gitu ya. Pernah bermimpi jadi kepala dinas? Saya tidak bermimpi jadi kepala dinas. Saya dulu target saya, karena kan harus punya target. Cukup jadi eselon 3 lah kami gitu ya. Nah itu saya setting gitu, anak saya selesai ya sudah. Pensiun. Tetapi di perjalanan saya banyak membantu. Dulu saya di dinas peternakan banyak peternak. Ternyata balikannya luar biasa. Sampai naik haji saja saya daftarnya cuma 3 tahun. Orang mah harus 20 tahun, 10.
luar biasa kan. banyak mendapat kemudahan. Kemudahan. Jadi berbuat baik teh buat Pak Kadisma dibayar kontan ininya teh Alhamdulillah. natenya kan katanya gini, berbuat baik itu nanti balasannya ada yang langsung harita kene dibalas, ada yang dibalas harita kene tapi kitanya tidak merasa bahwa itu adalah buah dari kita berbuat baik, ada yang memang ditunda sama Tuhan nanti buat di masa yang akan datang, di masa keabadian gitu. Tolong amak-amak kan Iya, gitu kan. Itu sudah berarti kalau itu mah berbuat baiknya pamrih kan kalau yang gitu. Kalau tanpa pamrih, Iya. ini mungkin yang Bapak rasakan mungkin ya. Iya, betul. Dan saya masuk ke KUK, saya bertemu dengan para pelaku usaha. Luar biasa. Insight mereka, ada yang alumni sini juga. Mereka itu membantu pekerjaannya untuk menjadi misalkan pengusaha, terus membantu pengusaha yang lain. Luar biasa balikannya. Omsetnya tuh berkali-kali lipat. Pasti. Ya, jangankan dengan pemikiran, waktu, tenaga, dengan uang pun apa namanya tidak akan pernah ada orang jatuh miskin karena bersedekah. Nah itu. Pasti nu aya ge leuwih beunghar, pasti itu mah. Lu tadi dijamin sama Tuhan itu mah. Iya. Betul ya Pak ya? Iya, Nah, betul. kan kadang kita membantu itu tidak perlu selalu dalam bentuk finansial. Kalau kita tidak punya uang, kita punya waktu, bagilah waktu kita. Termasuk Tidak punya pemikiran. waktu, bagilah pikiran kita. Ya. Itu yang mungkin selama ini Bapak lakukan selama di Diskup dan dinas-dinas lain sebelumnya ya. Itu alhamdulillah batinya teh langsung hal tekannya karaos gitu ya. Ada juga pasti Pak yang tanpa terasa, oh ini tuh ternyata akibat dari berbuat baik yang ini ya. Ada juga yang tabungan masa depan ya. Nah, luar biasa. Saya apa namanya ikut terharu juga, Pak Kadis juga salah satu yang berkaca-kaca di podcast Diskup Jabar ini. Di di episode perpisahan setelah episode yang ini nanti kepala dinasnya baru, mudah-mudahan kepala dinas yang mendatang lebih baik lagi. Bukan berarti beliau kurang baik tapi harapan mah harus begitu, harus lebih baik ya. Nah, di segmen penutup nih Pak Kadis, karena Bapak bilang tadi sudah banyak yang membantu, bahkan mungkin di luar apa namanya program-program yang sudah dibuat lah, memang harus dikerjakan. Selain memang ini memang apa namanya, kalau bahasa saya yang umum ya, ini memang job desk Bapak sebagai kepala dinas koperasi itu memang begini pekerjaannya, memang luar biasa karena 25 episode semua kesaksiannya begitu kok gitu. Nah, ini sekarang untuk semua pihak yang selama ini menjalin hubungan baik dengan Diskup, baik itu secara hanya mungkin DM Instagram atau mungkin apa namanya WhatsApp atau datang ke sini, ada yang mau disampaikan nggak ke semua mitra UKM koperasi se-Jawa Barat? Saya belajarnya pendek sih, cuma setahun 3 bulan Ya. terkait dengan UMKM dan koperasi. Tapi saya dapat banyak lah. Ya. Di sisi koperasi, ternyata koperasi yang maju itu adalah yang koperasi menerapkan aturan. Koperasi yang maju adalah koperasi yang menerapkan aturan. Oke. Baik pengurusnya maupun anggotanya. Komitmen itu yang pertama. Karena kalau ada penyelewengan itu biasanya diikuti penyelewengan yang lainnya. Gulung. Gulung ya bola salju. Oke. Itu di koperasi. Ya. Yang kedua di UMKM. UMKM itu kadang-kadang ingin cepat gitu ya, ingin cepat laku dan sebagainya. Tapi jarang mau belajar. Saya pikir belajar bisa dari mana saja itu. Dan yang lebih baik adalah lebih cepat belajar dari orang lain. Nah, makanya pengalaman saya, teman-teman yang ikut inkubasi
itu sebetulnya udah pinter-pinter. Hmm. Tapi kita ajak dengan insight dari pengusaha-pengusaha yang sudah punya branding luar negeri, gitu ya, dunia segala macam. Pengalaman bagaimana mengurus karyawan dan sebagainya. Nah itu, walaupun jangan semuanya disaring, tapi itu menjadi apa ya, bekal untuk Bekal. maju. Ya. Jadi sama saya juga pengen jadi pengusaha juga, saya juga sebenarnya. Tapi ya itu karena dari awal saya tidak dididik dan tidak belajar untuk usaha, walaupun teori masa abrek gitu ya, berhubungan dengan Ya, ya, ya. pelaku-pelaku. Punya kawani, Tacan di Parang. nggak punya keberanian. Udah memang perlu keberanian. Nah itu, jadi perlu proses lah. Ya, ya, ya. Nah itulah jadi Untuk kita itu mitra-mitra kita, punya peluang besar ya, untuk maju, untuk bisa bertarung dengan siapapun, tapi kembali ke diri sendiri. Yang kedua, yang ketiga, kita tidak bisa hidup sendiri. betul. Kita makhluk sosial. Kita makhluk sosial. Kita harus maju bersama. Baru itu bisa sustain dan sebagainya. Saya lihat itu 3 hal itulah ya yang selama 3 tahun ini dibuat stakeholder itu. Nah untuk sustain ini yang paling berat adalah bagaimana komit terhadap janji, itu yang susah. Komitmen dengan janji. Jadi buat teman-teman pengusaha, khususnya yang pelaku-pelaku masih berusaha yang UMKM mikro dan ini, cobalah komit terhadap itu. Nanti karena usaha itu adalah kepercayaan. Betul. Kalau sekali saja tidak dipercaya, udah habis. Trust isu udah. Nah, terakhirnya Pak yang belum tadi teh. Jadi ajakan atau yang disampaikan kepada semua yang sudah pernah menjalin hubungan ke sini, mungkin lanjutkan, jangan khawatir, program-program yang baik masih menanti di depan, gimana ya? Saya yang sudah berhubungan tetap terus lanjutkan gitu ya. Kemudian bagi teman-teman yang sudah alumni yang sudah mendapatkan fasilitas dan sudah berhasil, harapan saya bisa berbagi terus dengan masyarakat yang lain gitu. Jangan takut menjadi kompetitor gitu. Betul. Karena dari kompetensi itulah akan lebih baik lagi. Itu kira-kira. Jadi insya Allah teman-teman saya, para kabin, para PTD, tentunya terus melanjutkan yang baik tentunya. Kalau yang belum baik ya melanjutkan. Kelemahan Bapak jangan diteruskan, ya oleh yang melanjutkan yang baik-baiknya aja yang ditinggalkan. Saya yakin setiap zaman ada orang, setiap waktu ada masanya. Betul. Kembali. Setiap orang ada masanya. Setiap orang ada masanya. Karena belum tentu yang hari ini baik gitu ya. Tahun depan masih menjadi baik. Betul. Karena selalu berubah. Tapi bisa jadi lebih baik. Nah, yang kita harapan itu karena Jawa Barat itu kembali ke awal, kita mempunyai berbagai prestasi, tapi ternyata masalahnya cukup banyak. Pengangguran terbesar di Indonesia ada 1,7 orang masih punya pekerjaan. Belum yang fresh graduate gitu ya. Itu butuh pekerjaan. Kemiskinan kita masih tinggi. Ya. Terus indeks Gini kita masih besar. Otomatis yang miskin masih banyak. Gapnya semakin besar dengan yang baik. Jadi saya pikir saya belum punya apa-apa. Masih banyak PR. Masih banyak masyarakat yang terjerat pinjol. Itu paling parah. Ada 19 triliun outstanding masyarakat ada pinjol, termasuk yang
Bang Emo dan sebagainya. Ya. Itu masih banyak. Tapi apakah kemajuan UMKM koperasi yang kita bicarakan selama ini itu akan sedikitnya meringankan masalah yang tadi banyak tadi itu, Pak? Saya Tentunya pikir ya. sekecil apapun yang kita lakukan untuk kebaikan itu akan mendongkrak. Karena pemerintah itu hanya pengungkit. Ya. Yang bisa menjadi bola saljunya adalah masyarakat. Ya. Swasta. Bola saljunya ini yang paling penting. Kebaikan Bapak Kadis selama ini membantu ini juga yang merasakan manfaatnya, gulirkan sebagai bola salju supaya kebaikan itu tidak berhenti di Anda, tapi lanjut terus. Itu nanti kalau sudah jadi bola salju, ya membesar ya semuanya jadi baik. Mudah-mudahan. Ya. Amin. Pak Kadis izin sebelum ditutup, jangan lupa ada event tanggal 30 November ini dan 1 Desember namanya Delta Fest ya. Di sana bakal ada UKM kumpul. Pak Kadis akan meluncing sesuatu nanti. Ya, tadi ada dibocorkan ada manual book untuk UMKM dan juga koperasi. Ada satu lagi yang mungkin baru. Boleh, Pak. Kita akan melombakan film pendek tentang UMKM. Nah, itu dia. Tujuannya apa? Kita ingin seperti Korea. Jadi pemerintah peduli terhadap UMKM. Korea bayangkan, bikin drakor skincare itu. Setiap ada film drakor pasti HP-nya apa? Samsung. Ya, Samsung. Padahal 5 tahun dulu saya bilang Samsung itu sambung gitu. Karena ketinggalan banget sama Nokia segala macam. Sekarang gimana? Semua anak muda pakai. Jepang bahkan tertinggal. Nah, saya mengajak teman-teman, mari kita gunakan media film segala macam untuk mendorong UMKM kita, produk UMKM koperasi kita. Baik. Rasanya kalau mau ketemu Pak Kadis nanti ya di event Delta Fest, Pak Kadis juga sama saya nanti akan turun juga ke booth UKM, kita akan keliling juga. Terima kasih Pak Kadis sudah hadir di episode ke-26 ini Ubar BT. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa ini bisa didengarkan di Spotify. Mungkin ada, kalau dari tadi saya udah bilang ini perpisahan ada. Oh, saya juga belum memberikan terima kasih buat Kang Edi Brokoli. Halo, udah tepuk tangan saya sama Pak Kadis. Terima kasih sama-sama Pak Kadis. Suatu kehormatan Membantu teman-teman saya Suatu kehormatan Pak Kadis. Menjadi profesional di bidang podcast. Suatu kehormatan buat saya. Alhamdulillah saya juga senang mengerjakannya. Kalau senang, semua juga insya Allah jadi berkah ya. Amin ya. Pak Kadis mudah-mudahan sehat. Lanjut dengan nanti kegiatan apapun nanti dari dinas koperasi ini, selalu diberi kemudahan, kebaikan, keberkatan dengan keluarga semua. Terima kasih banyak sekali lagi. Ubar BT ini juga salah satu dari sekian banyak legacy yang beliau tinggalkan untuk Diskup Jabar. Mudah-mudahan doakan juga kami Diskup Ubar BT ini ke depan semakin baik juga Pak Kadis. Bisa memberikan manfaat untuk banyak stakeholder, warga Jabar umumnya, pelaku UMKM dan koperasi yang 96% itu luar biasa banyak sekali. Mohon maaf apabila dari tadi saya akan ngobrolnya terlalu santai lagi ya. Saya bawaannya saya rupanya beliau juga satu alma mater SMA 2 Bandung. Hatur nuhun pisan. Kita ketemu nanti di tanggal 30 dan itulah obrolan yang sangat menarik dengan Pak Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yang sekaligus juga hari ini adalah di podcast adalah perpisahan karena beliau akan lanjut lagi dengan karir beliau di Senayan nonton Indonesia versus Bahrain. Hatur nuhun sakali deui. Terima kasih warga Jabar sudah menyaksikan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.